Di Blue Magic Tower yang megah, Tower Lord, seorang Mage Seventh Circle, tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh. "Oh Venia, muridku, aku sudah pulang," serunya dengan gembira menyambut kepulangan wakil Tower Master. Tower Lord dengan ekspresi bingung melihat sekeliling. Aku tidak merasakan time gate-nya lagi," gumamnya menyadari perubahan yang drastis. "Apa terjadi sesuatu?" tanyanya, merasakan ada yang tidak beres. Venia dengan ekspresi lelah dan mata terpejam duduk di mejanya yang penuh tumpukan dokumen. "Ah, Tower Master sudah kembali rupanya," ucapnya tanpa semangat. "Pekerjaan yang Anda percayakan padaku sudah selesai," tambahnya, menunjukkan dedikasinya. "Venia?" tanya Tower Lord, terkejut melihat kondisi Venia. Tower Lord dengan ekspresi khawatir mendekati Venia yang kini tertidur pulas di mejanya. "Apa sudah terjadi sesuatu yang serius? Dia tidak marah padaku seperti biasanya," gumamnya, merasa aneh dengan sikap Venia. "Sebenarnya ada apa?" tanyanya, penuh rasa ingin tahu. Tower Lord dengan ekspresi berpikir menyentuh dagunya. Karena bakatnya yang luar biasa, Venia telah menjadi wakil Tower Master di umurnya yang masih muda. Oleh karena itu, kesombongan dan kelancangannya pun tinggi, pikirnya, mengingat sifat Venia. Venia dengan ekspresi angkuh berdiri tegak memegang tongkat sihirnya. "Lagi-lagi dia membuat nangis seorang pemula," ucap Tower Lord teringat kejadian sebelumnya. Venia hanya bisa mendengus kesal menunjukkan sifatnya yang tidak sabaran. Di tengah hamparan bintang dan galaksi, narasi menjelaskan bahwa Venia tak pernah berinteraksi dengan Meg lain, hanya berfokus pada sihirnya. Begitu dia mencapai Seven Circle, dia pasti akan menjadi Tower Master, sebuah takdir yang sudah jelas. Dengan latar belakang pola geometris yang abstrak, narasi menyatakan bahwa karena itulah situasi ini justru aneh, mengisyaratkan ada sesuatu yang tidak biasa terjadi pada Venia. Tower Lord dengan ekspresi geli tertawa. "Hahaha, ya perjalanan bisnis ke utara kali ini memang cukup lama," ucapnya melihat Venia yang kini menutupi wajahnya dengan tangan, merasa malu. Apa saat aku tidak ada, kau kewalahan dengan banyak pekerjaan?" tanyanya, mencoba menghibur Venia. Venia dengan ekspresi kesal dan mata berkaca-kaca menatap ke samping. Ia merasa sangat tertekan dan malu, menunjukkan bahwa ada sesuatu yang sangat mengganggunya. Di sebuah rak, beberapa tabung reaksi berisi cairan berwarna-warni bersinar terang. "Jadi kau sudah menutup time gate kita," ucap Tower Lord, menyadari bahwa Alon telah berhasil menyelesaikan masalah yang selama ini mengganggu menara. Tower Lord dengan ekspresi serius menatap Venia. "Tapi kau tidak bisa mengatakan rinciannya karena sudah membuat sumpah," tanyanya, mencoba memahami situasi. Venia hanya bisa mengangguk menunjukkan bahwa ia terikat oleh sumpah yang telah dibuatnya. Venia dengan ekspresi sedih menundukkan kepalanya. Lagi pula tidak banyak hal yang bisa dibicarakan dalam rinciannya. "Itu saja yang bisa aku katakan," ucapnya, merasa tidak berdaya untuk menjelaskan lebih lanjut. Tower Lord dengan ekspresi terkejut menyadari sesuatu. "Oho, yang telah membuat Venia jadi rendah hati adalah magic yang tidak bisa dipahami. Atau harus kubilang, origin magic," serunya menatap Venia dengan tatapan penuh arti. Venia hanya bisa terdiam, tidak bisa membantah. Tower Lord dengan ekspresi geli menyentuh kepala Venia. "Saking takutnya dia tidak menampar tanganku," pikirnya, merasa geli dengan reaksi Venia. Venia hanya bisa menunduk, merasa malu dan terkejut dengan tindakan Tower Lord. Tower Lord dengan ekspresi licik tersenyum. "Count Palatio dari kerajaan Asteria ya, menarik. Sangat menarik," gumamnya menunjukkan minat yang besar pada Alon. 1 bulan kemudian, setelah kembali dari Blue Magic Tower, Alon terlihat sedang berlatih sihir di halaman mansionnya yang luas, dikelilingi oleh reruntuhan yang hancur. Alon dengan ekspresi lelah menghela napas. "Phew," gumamnya merasa puas dengan latihannya. "Setelah mendapatkan constraint, aku langsung memulai penelitianku tentang penggunaan sihir," pikirnya, menunjukkan dedikasinya pada sihir. Alon dalam bentuk chibi yang menggemaskan memegang buku catatan, menuliskan aturan-aturan baru tentang penggunaan frasa sihir. "Bagus, jadi sekarang aku baru mempelajari aturan baru tentang penggunaan frasa," pikirnya, menunjukkan kemajuan dalam penelitiannya. Alon dengan ekspresi bingung, menggaruk kepalanya. Mungkin ada hubungannya dengan bagian mana yang dimana aku menempatkannya, tapi kurang yakin juga sih," gumamnya masih mencoba memahami mekanisme sihirnya. "Oh," serunya, menyadari sesuatu. Evan dengan ekspresi terkejut menatap Alon. "Magic Anda semakin kuat setiap kali aku menyaksikannya," Count ucapnya, kagum dengan kekuatan Alon. "Iyakah?" tanya Alon, sedikit terkejut. Evan dengan ekspresi serius menjelaskan.
Sebelumnya tidak tampak seperti Second Circle Magic, tapi sekarang kelihatan berbeda dibandingkan dengan beberapa bulan lalu. Yah, jawab Alon sedikit malu. Sebuah lubang besar menganga di tanah, menunjukkan kekuatan sihir gravitasi yang dahsyat. Kurasa menggunakan mantra gravitasi umum tidak akan membuat lubang seperti ini, pikir Alon. Di output maksimum saja, magic itu tidak cukup untuk membuat orang mati, apalagi sampai mati, tambahnya menunjukkan bahwa sihirnya jauh lebih kuat dari yang ia duga. Alon dengan ekspresi berpikir bergumam, aku sempat mengira aku jadi lebih kuat. Mungkin memang bukan perasaanku saja, count magic yang Anda gunakan sangat menarik, ucap Evan menatap Alon dengan tatapan penuh minat. Narasi menjelaskan bahwa peningkatan kekuatan sihir Alon bukan karena tingkat kemahiran atau frasa yang digunakan, melainkan karena peningkatan presisi dan realisasi sihir. Frasa juga lebih mendekati persoalan kata-kata pemicu yang mengubah atribut, sebuah pemahaman baru tentang sihir. Alon dengan ekspresi puas menyalakan lampu dengan jarinya. Pengetahuan yang gemilang, pikirnya merasa bangga dengan penemuannya. Alon dengan ekspresi serius menunjuk ke grafik penelitian susunan frasa. Berbulan-bulan sudah kuhabiskan mempelajari susunan frasa untuk graffiti. Dan akhir-akhir ini aku hampir selalu menggunakan frasa yang sama secara bergantian, jelasnya. Pada akhirnya aku mengetahui bahwa kekuatan hanya meningkat secara bertahap saat aku menyempurnakan pengaturan yang optimal, tambahnya, menunjukkan hasil penelitiannya. Alon dengan ekspresi bingung bergumam, mustahil kalau kekuatan magicku meningkat tiba-tiba. Mungkin belakangan ini kondisiku sedang prima saja. Begitukah? Tanya Evan. Ah iya, aku kesini untuk menyerahkan surat dari Yutia. Suratnya baru saja datang, ucap Evan, menyerahkan surat kepada Alon. Alon dalam bentuk cibi yang menggemaskan tersenyum. Oh, terima kasih Evan, aku akan kembali ke ruanganku untuk membacanya, ucapnya mengambil surat dari Evan. Alon dan Evan berjalan di halaman mansion. Ah, Anda kembali lagi? Tanya Evan. Ya, aku sudah menggunakan ketiga magic yang bisa kugunakan perharinya, jawab Alon, merasa lelah setelah berlatih sihir. Alon dengan ekspresi berpikir, merenungkan alasan di balik peningkatan kekuatan sihirnya yang mendadak. Ia bertanya-tanya apakah ini adalah imbalan dari kutukan yang mungkin ia terima, sebuah pemikiran yang melintas di benaknya. Narasi menjelaskan konsep kutukan, sebuah ritual kuno di mana seseorang mengorbankan diri untuk memasang kutukan pada orang lain atau bahkan pada dirinya sendiri. Kutukan ini meskipun membawa kerugian juga memberikan imbalan sebagai bentuk kompensasi, sebuah paradoks yang mengerikan. Alon menyadari bahwa tidak ada seorang pun di sekitarnya yang berasal dari wilayah timur, tempat asal kutukan tersebut. Oleh karena itu, ia menyimpulkan bahwa peningkatan kekuatannya pasti bukan berasal dari kutukan, sebuah pemikiran yang melegakan. Alon yang kini berjalan bersama Evan di koridor yang megah bertanya-tanya apakah ia mungkin menerima keyakinan dari orang lain. Ia merenungkan kemungkinan bahwa kekuatan yang ia rasakan berasal dari sumber yang tidak terduga, sebuah misteri yang belum terpecahkan. Alon dengan ekspresi datar menolak gagasan bahwa ia adalah count dari kerajaan kecil yang diabaikan dunia bawah. Ia merasa bahwa hal itu tidak masuk akal, sebuah penolakan terhadap identitas yang tidak ia inginkan. Narasi muncul di panel menyatakan bahwa terkadang hidup harus terus dijalani dengan melupakan sesuatu. Sebuah filosofi yang mungkin diterapkan Alon dalam menghadapi misteri kekuatannya, memilih untuk tidak terlalu memikirkannya. Alon yang kini berjalan bersama Evan bertanya-tanya apakah tidak akan terjadi hal buruk gara-gara ini. Ia merasa sedikit cemas namun tetap melanjutkan perjalanannya, sebuah tanda bahwa ia siap menghadapi apapun yang akan datang. Pemandangan beralih ke ibu kota kerajaan suci Rosario Rionel, sebuah kota suci yang memuja Dewi Bulan dan kedamaian Chironta. Sebuah menara megah menjulang tinggi di bawah langit malam yang dipenuhi bintang, menunjukkan keagungan kota tersebut. Di rumah doa bagian timur, sebuah patung Dewi Chironta yang megah berdiri tegak, dikelilingi oleh cahaya biru yang bersinar. Dua sosok, seorang knight dan seorang biarawati terlihat berjalan di kejauhan menambah kesan sakral tempat tersebut. Seorang knight menyapa seorang biarawati dengan hormat, salam biarawati, sebuah interaksi yang menunjukkan hierarki dan rasa hormat dalam lingkungan suci tersebut. Biarawati itu dengan ekspresi tenang menjawab salam sang knight yang kini berdiri di sampingnya. Ia memegang tasbih di tangannya menunjukkan kesalehannya sementara sang knight berdiri tegak dengan zirah lengkap. Biarawati itu dengan senyum tipis mengucapkan terima kasih atas salam sang knight Sir Loke. Ia kemudian bertanya bagaimana kabar sang knight menunjukkan perhatian dan keramahan.
Sang knight dengan ekspresi serius berpikir bahwa biarawati itu memiliki peringkat lebih rendah dari seorang paladin dan bahkan tidak menggunakan selempang suci. Sebuah pemikiran yang menunjukkan penilaiannya terhadap status biarawati tersebut. Meskipun demikian, sang knight merasa bahwa ia tetap harus menunjukkan rasa hormat, sebuah prinsip yang ia pegang teguh terlepas dari status atau peringkat seseorang. Sang knight dengan ekspresi puas menjelaskan bahwa kali ini mereka berhasil menyelamatkan 8 anak dan 25 nyawa dari sebuah desa kecil yang berlokasi di daerah timur dan barat. Ia kemudian menambahkan bahwa semua itu berkat biarawati tersebut, menunjukkan rasa terima kasihnya. Biarawati itu dengan senyum lembut menjawab bahwa sama sekali tidak, justru sang knight lah yang melakukan perbuatan baik itu. Sebuah kerendahan hati yang terpancar dari dirinya menolak pujian yang diberikan. Biarawati itu melanjutkan mengatakan bahwa sang knight juga telah mengajarinya banyak hal. Ia akan selalu berterima kasih atas jasanya, sebuah pengakuan tulus atas kontribusi sang knight. Sang knight merenung, mengingat 10 tahun hidupnya yang dihabiskan dalam keputusasaan karena tidak bisa merasakan divine power. Ia hampir menyerah pada saat itu, sebuah kenangan pahit yang masih menghantuinya. Sang knight yang kini duduk bersandar di dinding teringat akan ucapan seseorang. Kalau ada sesuatu yang begitu kamu inginkan, ia mengingat sebuah kalimat yang memberinya harapan di tengah keputusasaan. Pemandangan beralih ke biarawati yang kini berdiri di bawah cahaya bulan purnama dengan narasi yang menyatakan bahwa ini adalah cobaan untuk beriman pada sang bulan. Sebuah ujian spiritual yang harus ia hadapi. Sang knight dengan ekspresi bingung bertanya, "Sang bulan?" Biarawati itu dengan senyum licik dan mata merah menyala menjawab bahwa ia akan segera mengetahui itu setelah melakukannya. Sebuah jawaban misterius yang memancing rasa ingin tahu. Sang knight dengan ekspresi putus asa mengakui bahwa ia begitu putus asa hingga rela melakukan apa saja. Ia kemudian berdoa pada sang bulan selama beberapa hari dan seperti yang dikatakan biarawati itu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Secara ajaib, sang knight belajar cara menggunakan divine power, sebuah kekuatan ilahi yang kini ia miliki memberinya harapan baru dan tujuan dalam hidupnya. Sang knight merasa sangat senang namun ia sadar bahwa ia sudah tersesat oleh nikmat sesat. Ia kini meyakini sang bulan, bukan Dewi Shironta, sebuah pengkhianatan terhadap keyakinan lamanya. Sang knight khawatir telah melangkah ke jalan kesesatan, sebuah perasaan bersalah yang menghantuinya. Ia menyadari bahwa ia telah menyimpang dari jalan yang benar, namun kekuatan yang ia miliki terlalu menggoda. Meskipun demikian, ia meyakinkan dirinya bahwa kekuatan yang dipinjam dari para dewa semuanya sama. Ia kini terlihat berlatih pedang bersama 2 knight lainnya, menunjukkan kemampuannya yang meningkat pesat. Bahkan artefak yang diberikan di bawah nama Dewi pun bersinar terang di tangannya. Hal itu membuktikan divine power yang ia miliki, sebuah tanda bahwa kekuatannya nyata dan tidak bisa disangkal. Sang knight dengan ekspresi serius bertanya kepada biarawati itu mengapa ia memberitahunya untuk beriman pada sang bulan. Sebuah pertanyaan yang mencerminkan keraguan dan keinginannya untuk memahami. Biarawati itu dengan senyum licik menjawab bahwa karena keimanan berasal dari kekuatan yang tidak terlihat namun membutuhkan waktu lama untuk tumbuh. Ia menambahkan bahwa selalu mudah untuk mendapatkan yang dibutuhkan dari sesuatu yang sebenarnya ada, sebuah pernyataan yang penuh makna. Biarawati itu dengan senyum licik dan mata merah menyala menyebut sang bulan. Sebuah aura misterius menyelimutinya, menunjukkan kekuatannya yang mengerikan dan hubungannya dengan entitas tersebut. Biarawati itu dengan senyum licik dan mata merah menyala menyebut sang bulan yang selalu ada bersamamu. Sebuah aura misterius menyelimutinya, menunjukkan kekuatannya yang mengerikan dan hubungannya dengan entitas tersebut. Begitu ya, gumam sang knight menyadari bahwa Dewi juga merupakan bulan itu sendiri. Ia menatap biarawati itu dengan tatapan penuh makna, seolah memahami sesuatu yang baru. Ini cara bagi manusia yang ragu untuk percaya dengan sesuatu yang pasti. Narasi muncul di panel saat sang knight menatap ke depan dengan ekspresi serius, seolah merenungkan makna dari kata-kata biarawati itu. Aku ucapkan terima kasih dari lubuk hati yang terdalam, ucap sang knight, membungkuk hormat kepada biarawati itu. Sebuah tanda terima kasih yang tulus atas bimbingan yang telah ia terima. Kalau kamu ingin mengungkapkan rasa terima kasihmu, narasi muncul di panel. Saat biarawati itu menatap sang knight dengan senyum tipis, seolah memberikan petunjuk tentang apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Bagaimana kalau kita berdoa sama-sama, ucap biarawati itu dengan senyum licik dan mata merah menyala. Sebuah ajakan yang penuh misteri mengisyaratkan ritual yang akan mereka lakukan.
Aku bisa melakukan itu lagi dan lagi, ucap sang knight dengan yakin menatap biarawati itu dengan ekspresi serius. Sebuah janji untuk terus beriman pada sang bulan. Kamu datang di waktu yang tepat untuk berdoa. Sudah banyak orang yang datang, ucap biarawati itu dengan senyum licik dan mata merah menyala. Sebuah pernyataan yang menunjukkan bahwa banyak orang telah mengikuti jejaknya. Sang knight dan biarawati itu berjalan di lorong yang megah menuju ke tempat di mana banyak orang telah berkumpul untuk berdoa. Langkah kaki mereka terdengar jelas menciptakan suasana yang khidmat. Baik, ucap biarawati itu dengan senyum tipis saat ia berdiri di depan banyak orang yang telah berkumpul. Sebuah suasana yang penuh harapan dan keyakinan. Mari kita berdoa, ucap biarawati itu dengan senyum tipis dan tangan terangkat ke atas. Sebuah ajakan untuk memulai ritual suci. Kepada Sang Great Moon, ucap biarawati itu dengan suara yang menggema di seluruh ruangan. Sebuah doa yang ditujukan kepada entitas yang mereka sembah. Yutia Bludia, biarawati dari kerajaan suci Rosario, dengan senyum licik dan mata merah menyala, berdoa dengan khusyuk. Sebuah aura kehancuran mengelilinginya, menunjukkan kekuatannya yang mengerikan dan hubungannya dengan Sang Great Moon.